Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi praktek Mayop Accounting untuk perusahaan manufaktur. Studi kasus Rumi Bakery. Membuat data baru. Setelah Anda buka Mayop Accounting, silahkan klik Create. Kemudian ada tampilan Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Klik Next. Silakan Anda isikan company name, kemudian addressnya, phone number, fax number, email address, kemudian klik next. Setelah itu, current financial year-nya diisi sesuai dengan soal 2015. Kemudian last month of financial year, pilih Desember sesuai dengan soal. Kemudian conversion month-nya Januari sesuai dengan soal. Number of accounting period-nya kita pilih 13. Kemudian klik next. Ini adalah tampilan untuk konfirmasi informasi accounting. Jika ini sudah benar, maka klik next. Kita akan membuat akun dengan cara mengimpor. Berarti pilih I would like to import, kemudian klik next. Kemudian kita akan merubah tempat penyimpanan filenya, klik change. Cari folder tempat kita akan menyimpan, kemudian save, kemudian klik next. Kemudian pilih Command Center. Ini adalah tampilan Command Center. Ada modul account, banking, sales, stamp billing, purchases, payroll, inventory, dan card file. Pengaturan preferensi dapat dilakukan dengan cara setup preferences. Pertama adalah sistem. Kita tik atau centang one if job are not assigned to all transaction. Kemudian di Windows-nya, automatically check spellingnya kita hilangkan centangnya. Kemudian di sales, one for duplicates, ini kita centang. Artinya jika ada invoice yang sama, ada peringatan dari Mayop. Kemudian di purchases, one for duplicates, ini juga sama, dicentang. Jika ada duplikat order purchase, nanti ada peringatan. Kemudian security-nya, user ID-nya kita klik. Ini adalah untuk menambahkan user ID untuk mengakses file Mayop kita. Isikan user ID, password, dan konfirmasi password. Klik OK. Ini adalah fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh user, kemudian klik OK. Mengimpor daftar akun, kita harus menyiapkan file akunnya dalam bentuk TXT. Klik Files, kemudian import data, klik Account Information. Anda pilih duplicate record-nya, update existing record. Kemudian pilih daftar akunnya yang sudah kita buat sebelumnya. Klik Open. Kemudian di match account number, kemudian account name ke account name, header ke header, balance-nya tidak ada. Account type-nya pilih account type. Kemudian klik import. Ini adalah proses impor. Jika berhasil, nanti ada pesan seperti berikut. Ini artinya 80 record imported without error. Tidak ada akun yang error pada saat kita mengimpor akun. Kemudian jika kita ingin mengedit akun, pilih account list, kemudian misalnya di sini check account akan kita ganti. Klik pada tanda panah, kemudian silakan diganti check account name-nya langsung diganti misalnya cash. Ini juga berlaku untuk daftar akun yang lain. Jika kita ingin mengganti nama akun, klik OK. Kemudian pengaturan link account-nya, klik setup, kemudian link account ada 4. Di sini
ada account and banking account, kemudian sales account, purchases account, dan payroll account. Link account untuk account and banking link account, equity account for current earning diisi laba tahun berjalan. Kemudian equity account for retained earning adalah laba ditahan. Kemudian equity account for historical balancing diisi rekening selisih. Yang bawahnya dibiarkan saja. Kemudian klik OK. Sales link account, access account for tracking receivable diisi piutang usaha, kemudian bank account for customer receipt diisi bank, kemudian dicek I charge freight on sales, ini diisi dengan biaya angkut penjualan. Kemudian I track deposit collected for customer, ini diisi uang muka penjualan. Kemudian I give discount for early payment, ini diisi diskon penjualan. I access charge for late payment, jika ada keterlambatan pembayaran, ini karena tidak ada, tidak usah dicentang. Kemudian klik OK. Selanjutnya process link account, liability account for tracking payable, Anda isi utang usaha, kemudian bank account for paying bill diisi dengan cash. I can receive item without a supplier bill, tidak usah dicentang. Kemudian centang I pay freight on purchase, saya membayar ongkos angkut untuk pembelian. Pilih biaya angkut pembelian. Kemudian dicentang lagi I take deposit paid to supplier, membayar uang muka ke supplier. Pilih uang muka pembelian. Kemudian I take discount for early payment, mendapatkan diskon, pilih diskon lain-lain. Kemudian I pay charge for late payment, ini membayar denda keterlambatan, dipilih biaya keterlambatan. Kemudian klik OK. Kemudian payroll link account, bank account for cash payment, dipilih cash. Bank account for check payment diisi bank. Bank account for electronic payment diisi electronic clearing account. Default employer expense account diisi beban gaji, administrasi, dan umum. Default wage expense account diisi biaya upah buruh pabrik. Kemudian default tax deductible payable account diisi payroll accrual payable. Dan klik OK. Pengaturan untuk kode pajak atau tax code, ini pilih list, kemudian take codes. Take codes-nya kita edit untuk yang GST, diganti menjadi PPN. Kemudian deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai, tax type-nya adalah goods and service tax, rate-nya adalah 10%. Link account for tax collected diisi PPN keluaran, link account for tax paid diisi PPN masukan. Dan link card for tax authority tidak usah diisi. Klik OK. Kemudian pengaturan untuk job list, pilih list, kemudian jobs. Klik new. Job number-nya non-pay, kemudian job name-nya ditulis non pesanan. Kemudian silakan buat untuk job yang lainnya. Di sini ada 4, non-pay, P001 untuk pesanan 001, P002 untuk pesanan 002, kemudian job U adalah umum. Kemudian setting kartu piutang dengan cara klik cards, kemudian card list, pilih customer. Klik new, kemudian isikan data. Ini adalah untuk mengisikan datanya. Yang pertama adalah pink frosting, card ID-nya adalah KAS02. Ini juga bisa dilakukan untuk kartu piutang yang lain. Kemudian setting untuk kartu utangnya, klik card, card list, pilih supplier, kemudian klik new, isikan data. Ini namanya adalah Campbell, card ID-nya adalah supplier 02. Kemudian
klik OK. Anda bisa menambahkan kartu utang untuk yang lainnya dengan cara yang sama. Kemudian setting untuk kartu karyawan dengan cara card list, pilih employee, klik new, isikan data. Last name-nya di sini John. Kemudian card ID-nya employee 02. Silahkan bisa menambahkan untuk karyawan yang lain dengan cara yang sama. Klik OK. Setting kartu persediaan, pilih inventory, kemudian item list, pilih new, kemudian isikan data. Yang pertama adalah item untuk number BKK atau bahan baku kue, namanya. Kemudian di sini bahan baku ini I buy this item dicentang. Kemudian I sell this item, kita tidak menjual bahan baku, tidak usah dicentang. Kemudian I inventory this item dicentang, pilih asset account for item inventory adalah persediaan bahan baku. Dan klik OK. Buying detailnya jangan lupa diisi di sini. Tag when box-nya PPN, dipilih PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk persediaan yang lainnya, ada namanya BPK, namanya adalah bahan pembantu kue. Kemudian di sini I buy this item dicentang, I sell this item tidak usah dicentang karena tidak menjual bahan pembantu. Kemudian I inventory this item dicentang. Asset account for item inventory-nya dipilih persediaan bahan pembantu. Buying detailnya jangan lupa text code when box-nya diisi PPN. Klik OK. Kemudian persediaan yang lainnya di sini ada BJK atau barang jadi kue. Barang jadi ini I buy this item, tidak membeli barang jadi, tidak usah dicentang. Kemudian tetapi di sini diminta untuk cost of sales account-nya diisi HPP barang jadi penjualan. Kemudian I sell this item-nya dicentang, pilih penjualan kue. Kemudian I inventory this item-nya dicentang, pilih persediaan barang jadi. Selling detailnya, best selling price-nya adalah 75.000, take out when sold-nya adalah PPN. Atau pajak pertambahan nilai, eksklusif price A, price inclusive-nya tidak usah dicentang. Kemudian klik OK. Persediaan yang lainnya di sini ada item numbernya P01 untuk pesanan 001. ID this item tidak dicentang. Kemudian cost of sales account-nya diisi HPP barang jadi penjualan. Kemudian I sell this item-nya diisi penjualan kue. I inventory this item diisi persediaan barang pesanan. Selling detailnya, best selling price-nya diisi Rp100.000. Take out when source-nya adalah PPN atau pajak pertambahan ini. Ini juga sama untuk pembuatan kartu persediaan untuk pesanan yang lainnya. Ada P002 atau pesanan 002. I buy this item-nya tidak usah dicentang. Cost of sales account-nya diisi HPP barang jadi penjualan. I sell this item-nya dicentang, pilih penjualan kue. Kemudian I inventory this item dicentang, pilih persediaan barang pesanan. Selling detailnya, best selling price-nya diisi Rp120.000. Text code when sold-nya adalah PPN. Jika sudah, klik OK. Kemudian setting untuk account opening balance. Dengan cara klik setup, kemudian balance, account opening balance. Diisikan opening balance-nya. Kemudian jangan lupa untuk akun kontranya diisi dengan minus atau dalam kurung. Amount lebih itu allocated-nya harus 0. Jika belum 0, maka dicek kembali untuk opening balance-nya sampai amount left to be allocated-nya adalah 0. Artinya antara debit dan kredit sudah seimbang. Klik OK. Kemudian setting untuk saldo awal piutang dengan cara klik setup,
kemudian balance, account opening balance. Klik setup, balance, kemudian customer balance. Pilih salah satu customer, kemudian klik add cell. Di sini customer name-nya adalah Paradise. Diisi invoice number-nya, tanggalnya 31 Desember 2014, customer PO-nya diisi PR trip 14001, kemudian total including tax-nya adalah Rp1.100.000. Tax code-nya adalah PPN. Kemudian klik record. Nanti muncul tampilan congratulations. Ini artinya antara kartu piutang dengan saldo awal akunnya sudah sama. Kemudian setting untuk saldo awal utang, klik setup, balance, supplier balance. Anda pilih salah satu supplier, add purchase, kemudian supplier namanya Campbell, PO-nya diisi P-1401, tanggalnya 31 Desember 2014, supplier inventory-nya adalah CB-14001, kemudian total including tax-nya adalah Rp2.200.000, tax code-nya PPN. Klik record. Nanti ada pesan congratulations, artinya kartu utang dengan saldo awal akunnya sudah sama. Kemudian setting untuk saldo awal persediaan, pilih inventory, kemudian adjust inventory. Inventory journal number-nya diisi I-15001, tanggalnya 1 Januari 2015. Memonya adalah saldo awal persediaan. Ada number yang pertama adalah BKK, bahan baku kue, kuantitinya adalah 1000, unit cost-nya 15.000, jumlahnya otomatis 15 juta, akunnya adalah 1-1401. Kemudian item number yang kedua BPK, bahan pembantu kue, kuantitinya 1500, unit cost-nya 5000, akunnya otomatis 7.500.000, akunnya adalah 1-1402.